Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Gajana TV, jumpa lagi di program Ngopi, Ngobrol Perkara Islam bersama saya Zinta Putri. Terima kasih juga kepada Karita Malang. Nah, di episode hari ini kita akan ngobrolin apa lagi sih seputar puasa dan juga tentang kajian Islam pastinya. Bersama saya sudah ada Ustadz Pukuh Santoso. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, hari ini kita mau ngebahas tentang puasa lagi nih Ustadz, di mana bulan Ramadan ini sebagai bulan penuh rahmat dan juga ampunan. Iya. Nah, seperti apa nih Ustadz? Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa Gajana TV, sahabat ngopi, soimin soimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini kita masih bersua, bermuajahah di dalam kegiatan ngopi bersama sahabat sekalian. Dalam tema kali ini kita bersama-sama belajar untuk menggapai rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam satu hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyampaikan as-sholatu khomsah, salat 5 waktu ke 5 waktu, salat 5 waktu ke 5 waktu, kemudian wal jumu'ah ilal jum'ah, dari salat jum'ah ke salat jum'ah, kemudian war ramadan ila ramadan, dari ramadan ke ramadan, mukafaratul bainahun, maka Allah menghapus dosa-dosa kita. Allah menghapus dosa-dosa kekhilafan kita, menjadi kafarat dari dosa-dosa kita. Kecuali idza janabat kabair, kecuali dosa-dosa besar. Kalau dosa besar berarti harus taubatan nasuha. Maka ketika kita berada dalam puasa Ramadan, bulan suci Ramadan, otomatis dosa kita ketika menjalankan ibadah puasa kita, aktivitas kita, amaliyah kita selama bulan suci Ramadan menjadi kafarat, pembersih dari segala dosa-dosa kita. Masya Allah. Jadi untuk bulan berpuasa ini apa yang bisa kita lakukan Ustadz untuk mendapatkan tadi rahmat tersebut, kemudian juga bagaimana kita penghapusan dan pengampunan dosa-dosa kita tersebut ya. Ustadz? Inna rahmatat Rabbi, sesungguhnya rahmat Allah pada kita itu sangat dekat. Inna rahmatat Rabbi qaribun muhsinin, sebenarnya rahmat Allah pada kita sangat dekat bagi kita yang berbuat baik, konsisten dalam kebaikan. Maka rahmat itu harus kita jemput, harus kita kejar. Jadi ketika kita ingin menggapai rahmat dari Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan ini, kita tidak bisa duduk diam, anteng, tanpa beraktivitas apa saja, tanpa berusaha, tanpa ikhtiar. Kalau kita ingin menjemput rahmat dari Allah, ayo kita niatkan diri kita untuk kemudian menjalankan aktivitas kita. Entah pekerjaan kita, entah hari ini kita punya tugas bekerja, sekolah, kuliah dan sebagainya, ayo kita jemput. Karena rahmat Allah akan menyertai kita ketika kita memiliki suatu aktivitas usaha-usaha yang hari ini kita lakukan. Artinya apa? Rahmat Allah akan menyertai kita, bagi kita semuanya yang hari ini berada di dalam jalan Allah Subhanahu wa taala, berusaha, bekerja, berikhtiar untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya untuk menggapai rahmat harus dibarengi dengan kesiapan diri kita, niat kita, dibarengi dengan suatu tekad dan semangat kita semata-mata karena Allah taala. Karena apa? Tidak akan ada suatu rahmat dari Allah kalau kita tidak dibarengi dengan niat, tidak dibarengi dengan keikhlasan yang harus kita jaga, yang harus kita laksanakan, begitu. Insya Allah. Jadi banyak sekali ya Ustadz untuk bagaimana kita harus berusaha mengejar tadi ya rahmat dari Allah. Nah Ustadz, untuk bagaimana kita memohon ampunnya itu kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kan mumpung di bulan Ramadan nih Ustadz ya, pasti kan semua orang juga pingin untuk kembali ke fitri lagi, menjadi suci lagi, seperti itu. Baik Mbak Janita, jadi begitu banyak dalil baik dalam Al-Quran ataupun hadis yang memberikan motivasi untuk kita semuanya bahwa
bulan ini adalah bulan maghfirah, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, man soma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa, kata Rasulullah, yang berpuasa Ramadan dengan sungguh-sungguh, dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah mengampuni dosa-dosanya. Begitu juga kemudian bagi kita semuanya, ya, yang hari ini menjalankan aktivitas puasa kita dengan baik, aktivitas kita dengan berjalan dengan sempurna, berjalan dengan sebaik-baiknya, kita jaga itu semuanya. Ramadan ini kita jaga dari perbuatan tercela, kita jaga dari perbuatan maksiat, maka itu adalah bagian dari kafarat untuk kita semuanya, pembebasan dosa-dosa kita. Bahkan Rasulullah menyampaikan al-syamu junnah, jadi puasa itu sebagai perisai dari api neraka selama kita berpuasa Ramadan dengan baik dan benar, begitu. Nah, kalau misalnya untuk yang kegiatan atau apa saja yang bisa kita lakukan Ustadz selama bulan Ramadan ini untuk mendapatkan tadi rahmat juga, kemudian pengampunan dosa tadi. Oke. Jadi rahmat Allah itu sangat besar dan sangat luas. Itu tergambarkan dari segala suatu aktivitas baik di dunia kita hari ini. Kita hari ini bekerja, kita hari ini mencari rezeki, kita hari ini tetap berjuang di dalam koridor syariat Islam. Kita tetap hari ini berjuang, berkorban untuk lembaga kita, berjuang untuk pekerjaan kita demi mencari rezeki halalan thayyibah. Semata-mata itu adalah mencari, menggapai rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus sadar bahwasanya seorang hamba, inna abadu liyuhrikum rizqi. Ya, setiap hamba akan terputus rezekinya, ketika apa? Ketika banyak melakukan suatu perbuatan dosa. Jadi perlu diingat Mbak Janita, kata Rasulullah, seorang hamba itu akan terhalang rezekinya, terhambat rezekinya karena apa? Bidan bi yusibuh, yaitu karena suatu perbuatan dosa. Makanya hati-hati, kita harus berhati-hati untuk kemudian menghindari dosa-dosa kecil, bahkan apalagi dosa besar. Kita harus menghindari itu. Bisa jadi dosa kecil, dosa besar itu adalah penghalang dari rezeki-rezeki kita. Maka Ramadan ini harus kita jadikan perisai. Puasa itu harus dijadikan perisai, penghalang, agar tidak ada dosa kecil ataupun besar yang akan kita lakukan demi menjaga agar rahmat dan maghfirah Allah turun kepada kita semuanya. Kalau dosa besar mungkin kita semua sebagai umat Islam juga ada tahu larangan seperti apa ya Ustadz ya. Tapi untuk dosa-dosa kecil ini yang mungkin kita tidak sengaja atau karena hilaf atau mungkin memang kita tidak tahu karena ternyata itu adalah dosa yang sudah kita lakukan. Baik, Rasulullah SAW pernah menyampaikan bahwasanya tidak akan ada atau tidak ada dosa kecil yang dilakukan secara berulang-ulang. Dan tidak ada dosa yang selalu diakhiri dengan istighfar, taubatan nasuha. Artinya apa? Dosa kecil itu. Apa itu dosa kecil? Bisa jadi dosa dari lisan kita, dosa dari mata kita, dosa dari penglihatan kita, atau dosa dari pendengaran kita, bahkan dosa dari pikiran kita karena kita mungkin negative thinking. Dosa kecil-kecil itulah yang timbul dalam diri kita, ya. Yang kemudian itu menjadi sebab penghalang dari rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Maka ini harus kita hindari. Karena apa? Dosa kecil-kecil ini bisa jadi adalah sarana menjadi dosa besar. Karena kan setiap gunung itu kumpulan dari kerikil, Mbak. Betul. Gunung itu kumpulan dari kerikil-kerikil yang kemudian ketika dikumpulkan menjadi besar. Kerikilnya. Hati-hati, dosa kecil kalau berkumpul itu bisa menjadi dosa yang menggunung, menjadi dosa besar. Maka hati-hati betul. Makanya momentum Ramadan ini adalah momentum untuk apa? Fakultu istighfaru rabbakum innahu kana ghaffar. Untuk apa? Beristighfar, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahi, kata Rasulullah pernah menyampaikan dalam satu hadisnya, Rasulullah bersumpah bahwasanya sesungguhnya aku bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, taubatan nasuha kepada Allah Subhanahu wa taala dalam satu hari tidak kurang dari 70 kali. Itu Rasulullah.
yang sudah bertobat. jelas dijamin maksum, Betul. terhindar dari suatu dosa, terhindar dari suatu khilaf, tapi Rasulullah tidak bisa untuk tidak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menggambarkan apa? Manusia terbaik saja masih beristighfar kepada Allah, apalagi kita. Makanya momentum ini harus kita jadikan momentum untuk memperbanyak diri kita beristighfar, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memohon ampunan dari diri dan kekhilafan kita. Itu Ustadz, kalau misalnya kita sudah melakukan kesalahan, apalagi kita tahu menyadari beristighfar itu Ustadz sebagai cara kita untuk berusaha bertobat itu Ustadz. Nah Ustadz, kalau misalnya keperbuatan kita yang tadi tidak disengaja tadi ternyata menyakiti orang lain ini Ustadz, itu seperti apa? Sedangkan kita kan juga belum tentu bisa langsung meminta maaf kepada orang yang bersangkutan, dan apakah itu akan menjadi dosa akhirnya nanti menumpuk juga gitu? Oke. Nah repotnya ya begini itu Mbak, ketika kemudian apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita perbuat ternyata tidak menyadari menyakiti hati orang lain. Betul sekali. Menyakiti hati perasaan orang lain atau menyakiti hati siapa saja. Betul. Sedangkan itu tidak sadar, itu yang bahaya. Orang yang tidak sadar dengan satu kesalahan, itu yang harus benar-benar dievaluasi. Kenapa? Ketika dia melakukan suatu aktivitas, berarti dia tidak sadar aktivitas ini bisa membuat orang sakit hati, bisa membuat orang tersakiti, bisa membuat orang itu terluka. Berarti memang hari-hari ini itu bisa menjadi tradisi. Oh, memang setiap hari begitu. Dia tidak sadar kalau apa yang dikatakan itu menyakiti. Nah, berarti sampai hari ini dia harus tahu dan harus sadar bahwasanya harus ada muhasabah. Siapapun kita, siapapun diri kita, pemirsa sekalian, harus ada muhasabah, introspeksi diri kita. Kira-kira diri kita hari ini bisa dinilai perkataan kita, lisan kita, apakah sudah kira-kira bisa memberikan kesejukan pada orang lain, bisa memberikan ketentraman, kedamaian pada orang lain, apa justru kemudian menyakiti orang lain. Nah, itu kalau kita tidak pernah menyadari sampai kapanpun, ucapan kita ya akan menyakiti terus. Nah itu Ustaz. Makanya momentum ini harus jadi muhasabah. Muhasabah untuk diri kita semuanya. Agar apa? Agar kita belajar dari suatu perbuatan-perbuatan yang kita lakukan. Ya. Kenapa? Ketika kita tidak mau belajar, tidak mau muhasabah, berarti kita bagian dari orang yang takabur, merasa benar, merasa baik, merasa apa yang kita lakukan itu sudah berada dalam jalur yang benar, tanpa ada evaluasi, tanpa ada muhasabah, itu berbahaya. Makanya harus kita jadikan evaluasi. Ramadan ini menjadi momentum muhasabah untuk kita semuanya, membersihkan dari segala suatu khilaf dan dosa. Masya Allah, jadi memang momentum Ramadan ini ya Ustadz ya, menjadi kesempatan kita untuk sama-sama yuk kita mengingat lagi gitu. Nanti mungkin bisa kita ketahuan berikutnya Ustadz, bagaimana kita proses muhasabah tadi Ustadz ya. Tapi jangan kemana-mana pemirsa Gajah TV, tetap di Ngopi Ngobrol Perkara Islam. Kembali lagi di Ngopi Ngobrol Perkara Islam. Nah Ustadz, tadi kita sudah membahas nih bagaimana sih makna dari rahmat dan juga ampunan tadi Ustadz. Nah untuk bagaimana cara kita nih Ustadz untuk mengetahui bahwa kita ini sudah mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala ketika di bulan Ramadan ini. Ya, baik Mbak Senita. Jadi bulan suci Ramadan ini adalah manifestasi kita untuk kita mendekatkan diri kita pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sarana mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sarana kita untuk membersihkan segala suatu dosa dan khilaf
yang ada dalam diri kita. Artinya apa? Kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, segala sesuatu kegiatan, aktivitas Ramadan ini kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena maghfirah Allah itu akan datang kepada orang yang mau menjemputnya. Maghfirah Allah akan datang pada mereka-mereka yang imanan wahtisaban, bersungguh-sungguh dengan niat, dengan tulus, dengan ikhlas melaksanakan apa yang jadi kewajiban bagi Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban yang diturunkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita semuanya. Sehingga kewajiban ini adalah akan merasa ringan jika semua disandarkan dengan kebutuhan. Artinya kita butuh Allah, kita butuh ketenangan dengan dekat dengan Allah, maka maghfirah Allah juga akan menyertai kita semuanya. Maka dalam konteks ini menyebutkan bahwa Ramadan itu adalah segala sesuatu yang bisa menghapus segala bentuk khilaf dan dosa kita. Dengan berpuasa, dengan kita beristighfar sebanyak-banyaknya, otomatis akan menghapus segala sesuatu bentuk khilaf dan dosa kita. Sehingga Rasulullah itu di dalam bulan suci Ramadan tidak ada doa Rasulullah kecuali doa yang kemudian selalu memohonkan ampun kepada umatnya, memohonkan ampun kepada umat-umat Rasulullah. Jadi Rasulullah kalau berdoa bagaimana memohonkan ampun pada umatnya. Jadi dulu ada satu peristiwa ketika Rasulullah SAW berjalan bersama-sama naik unta itu bersama suku Badui. Nah, di dalam perjalanan ya itu kemudian ada seorang tokoh suku Badui mengangkat tangan terus kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma arhamni Muhammadan la tusyrik bi rahmatika ahadan. Ya Allah, ampunilah aku dan Muhammad saja, yang lain jangan. Semua kemudian doa itu terdengar sampai pada Rasulullah. Nah, apa kata Rasulullah? Kamu dengar doanya suku Badui tadi. Dengar ya Rasulullah. Semua kemudian Rasulullah menyampaikan wa adbalu ambainu. Doa yang disampaikan lebih sesat daripada unta yang ditumpanginya. Jadi berdoa untuk dirinya sendiri saja itu ditegur oleh Rasulullah. Untuk dirinya sendiri dan Rasulullah saja itu ditegur oleh Rasulullah. Ini oleh baik padahal ya. Baik. Ya Allah, ampunilah aku dan Muhammad saja. Yang kata-kata belakangnya itu yang menjadi teguran. Betul. Yang lain jangan. Gitu. Yang lain jangan. Jadi rahmat Allah itu kepada siapa saja kok dikatakan yang lain jangan gitu. Ini kan menggambarkan bahwasanya kita di hadapan Allah itu jangan apatis. Jangan egois. Kita sadar diri kita itu tidak bisa dilepaskan dari satu khilaf dan perlu untuk memperkuat suatu pahala itu, maka harus kita perkuat dengan doa-doa kita pada Allah Subhanahu wa taala. Memperbanyak doa berarti. Iya, memperbanyak doa. Apalagi Ramadan itu adalah bulan yang penuh mustajabah kata ulama itu. Nah, itu Ustadz. Nah, seberapa besar itu Ustadz peran doa-doa kita atau taubat kita di bulan Ramadan ini untuk menghapus dosa-dosa kita atau mengampuni kita? Ya, Mbak Zenita pasti pernah ingat Nabi Adam alaihissalam. Nah, Nabi Adam adalah Nabi pertama, ya, Nabi pertama yang kemudian Allah telah mengeluarkan Nabi Adam bersama istri Hawa, Siti Hawa, mengeluarkan dari surga. Terus Nabi Adam di dalam renungannya, Nabi Adam di dalam proses perjalanan spiritualnya tidak bisa henti-hentinya untuk tidak mengucapkan Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, hambamu telah mendolimi hambamu telah mendolimi hambamu ini telah mendolimi diri Anda sendiri. Maka ampunilah kami, ampunilah hambamu ini ya Allah. Jadi doanya Nabi Adam, Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nah, ketika Nabi Adam berbuat salah, maka tidak henti-hentinya Nabi Adam berdoa memohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi di dalam doa itulah
Allah kemudian menganugerahkan suatu peristiwa besar ketika dipisah antara Nabi Adam dan Siti Hawa. Berapa tahun kemudian Allah telah mengampuni, menghapus dosa-dosanya, dan Allah kemudian mempertemukan Nabi Adam dan Hawa di Padang Arafah atau di Bukit Arafah, tepatnya di situ. Nah, Jabal Rahmah. Nah, begitu juga dengan Nabi Yunus alaihissalam. Bagaimana Nabi Yunus berbuat dosa, berbuat khilaf karena meninggalkan umatnya. Tapi karena dia sadar atas segala dosa dan khilafnya, maka Nabi Yunus tidak pernah henti-hentinya untuk kemudian berdoa, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Artinya apa? Setiap doa ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala semuanya akan berakhir happy ending. Semua istighfar yang kita baca pasti akan mengantarkan kita suatu kemuliaan, mengantarkan kita kepada suatu rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, maghfirah Allah Subhanahu wa taala, bahkan hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gara-gara kita rajin berdoa dan memperbanyak mohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Memperbanyak istighfar, memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi jangan berhenti untuk berdoa gitu Ustadz. Iya, berdoa dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk urusan nanti Allah akan mengabulkan doa kita atau mengampuni, itu adalah dari Allah sendiri itu ya Ustadz. Nah Ustadz, gimana nih cara kita nih memaksimalkan bulan Ramadan ini, terutama kan mungkin di awal puasa atau mungkin 10 hari terakhir puasa, untuk kita lebih mendapat hikmah dan rahmat tersebut? Iya, Rasulullah SAW pernah menyampaikan 10 hari pertama Ramadan itu adalah bulan yang penuh rahmat. 10 hari kedua, kata Rasulullah SAW, adalah bulan yang penuh maghfirah. 10 hari ketiga, bulan Ramadan adalah bulan itqun minanar, pembebas dari api neraka. Artinya apa? Di dalam bulan Ramadan ada rahmat, ada ampunan, dan ada pembebasan dari api neraka untuk kita semuanya. Bagi mereka yang melaksanakan kewajiban, melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah SAW di dalam proses perjalanan puasa Ramadan ini. Jadi maghfirah, rahmat itu harus dijemput. Tidak bisa kemudian diam duduk tenang, kita hanya berdiam diri tanpa ada ikhtiar, beristighfar, berikhtiar untuk bertobat kepada Allah, berikhtiar untuk kemudian menjemput rahmat Allah. Itu akan mustahil kalau kemudian kita hanya duduk diam tanpa ada ikhtiar dari Allah. Jadi kita semuanya pada Allah Subhanahu wa taala. Dan gimana nih Ustadz menjaga semangatnya nih Ustadz, biar kita semangat ibadah, biar tetap istiqomah dalam Ramadan ini? Kembali pada diri kita sebenarnya, jamaah sekalian, bahwa kita menjaga semangat itu sebenarnya untuk siapa? Untuk diri kita kah? Untuk ketaatan kita kepada Allah kah? Atau kemudian untuk seorang yang kita sayang atau kita cintai? Tentunya kita harus mawas diri dan kita introspeksi. Segala aktivitas kita hari ini adalah semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita berdoa untuk Allah Subhanahu wa taala, maka yang lain juga akan mendapatkan rahmat dan berkahnya. Jika kita menuju kepada satu orang atau manusia, maka belum tentu rahmat Allah akan sampai pada kita. Artinya kalau kita kepada Allah, ya, istilah gini, Mbak. Ketika kita mengejar akhirat, dunia akan ketut. Kalau kita ngejar akhirat, dunia akan ketut. Tapi kalau kita ngejar dunia belum tentu akhirat ketut. Artinya kita fokus kepada Allah, insya Allah rezeki kita akan ditata oleh Allah, keluarga kita ditata oleh Allah, hajat-hajat kita ditata oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu semuanya harus butuh keyakinan. Karena kita yakin Allah adalah maha besar, Allah adalah maha memberikan solusi untuk kita semuanya. Dengan catatan, sebagaimana tema kita, harus memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Memperbanyak istighfar tadi Ustadz ya. Ustadz nih, amalan sederhana apa nih bisa kita lakukan Ustadz selama bulan Ramadan ini? Ya, karena tema kita adalah maghfirah dan rahmat, maka perbanyaklah istighfar. Perbanyak istighfar. Karena kunci istighfar itu adalah Allah mengabulkan hajat-hajat kita. Kunci di dalam kita dapat menerima suatu
pahala dari Allah Subhanahu wa taala adalah ya mau memperbanyak istighfar. Karena banyak para ulama berangkat dari aktivitas amaliyah istighfar pada Allah Subhanahu wa taala, hajat-hajatnya, doa-doanya itu terkabulkan. Bagaimana sahabat Imam Hambali yang memperbanyak istighfar, ada sahabat Nabi yang memperbanyak istighfar, itu umumnya doa-doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Istighfar ini adalah bagian dari kalimat thayyibah, kalimat baik yang menjadi suatu bagian dari sunnah yang harus kita tegakkan, yang sunnah yang kita hidupkan sebagai bentuk ketaatan kita pada Allah dan Rasul-Nya. Makanya di dalam bulan suci Ramadan ini saya mengajak diri kita sendiri dan para pemirsa sahabat Ngopi Gajayana TV untuk kemudian memanfaatkan momentum ini. Bisa jadi hari ini kita masih banyak suatu khilaf dan dosa. Bisa jadi hari ini kita masih bermaksiat kepada Allah. Bisa jadi kita masih lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, Allah tidak menjauhi, Allah tidak jauh dari kita semuanya. Rahmat Allah dekat pada kita semua yang mau mendekatkan diri kita pada Allah, yang mau mohon ampun kepada Allah, yang mau kita mendekatkan diri qaribu minallah. Jadi tidak ada suatu orang yang ahli maksiat yang kemudian terhambat untuk mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala, mahabbah pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang berbuat salah, orang yang buat banyak dosa, tapi dengan dia memperbanyak bisa jadi mahabbah, punya mahabbah pada Allah dan Rasulnya, bisa jadi menjadi manifestasi kedekatan kita, petunjuk hidayah pada Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus kita semuanya melalui istighfar ya, khususnya kita berjuang sepenuh hati, sepenuh jiwa dengan istighfar. Insya Allah kita akan dekat kepada Allah, dekat kepada surganya Allah Subhanahu wa taala, dan hajat-hajat kita insya Allah dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Nah, teman-teman dari Sobat Ngopi gimana? Jadi memang hal kecil bahkan dari istighfar yang kita semakin mengingatkan diri kita juga pada Allah ya Ustadz ya, insya Allah akan mengingatkan kita juga dan mendapatkan berkah rahmat dari Ramadan ini. Nah, jangan kemana-mana pemirsa, kita akan bahas lagi bagaimana kita di bulan rahmat ini mendapatkan makfirah. Setelah pesan-pesan berikut ini tetap di Ngopi, Ngobrol Perkara Islam. Balik lagi di Ngopi, Ngobrol Perkara Islam. Nah Ustadz, nih sekarang nih mumpung kita lagi di dalam suasana Ramadan, gimana nih cara kita untuk menjadikan Ramadan ini sebagai momen kita untuk merubah karakter kita atau bahkan merubah rutinitas dan kebiasaan kita agar tadi bisa mendapatkan rahmat dan makfirahnya tadi ya? Oke, baik Mbak Zenita, jadi bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh rahmat dan makfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Bagi siapa? Bagi mereka-mereka yang berjuang untuk mendapatkan rahmat dan maghfirah. Siapa yang berjuang itu? Mereka-mereka yang selalu berjuang untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban yang Allah terapkan bagi kita semuanya. Kita hari ini tetap berpuasa Ramadan. Di dalam puasa kita tetap bekerja. Di dalam puasa kita tetap beraktivitas. Di dalam puasa kita tetap menjalankan apa yang jadi perintah-perintah Allah, sholat 5 waktu, sholat sunnah, belajar, membaca Al-Quran, sedekah, itikaf dan sebagainya.
Itu adalah sarana bagaimana merubah suatu karakter-karakter kita dari karakter yang kurang baik menjadi karakter yang insya Allah diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena syarat indikator untuk kita menjadi hamba Allah yang dicintai, disayang oleh Allah dan Rasulnya, berarti ada perubahan, ada nilai-nilai yang harus kita tanamkan hari ini. Tidak hari ini yang akan datang. Jadi hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin, kan gitu. Jadi kemarin harus lebih baik dari bulan yang akan datang. Itu akan terus kita komitmenkan seperti itu. Maka hal seperti itulah yang kemudian bagian dari merubah suatu tatanan karakter kita. Kita tidak perlu kemudian apakah kita ini sudah merasa baik, kita merasa puas. Hilangkan itu, hindari itu. Jangan merasa puas, jangan merasa sudah baik, jangan merasa kita sudah sempurna. Artinya apa? Ramadan ini kita jadikan untuk muhasabah tadi. Muhasabah, kita beristighfar, kita mohon ampun pada Allah, kita menggapai rahmat Allah dengan apa? Menjalankan aktivitas kita, baik yang madhoh ataupun ghairu madhoh, tanpa meninggalkan. Syukur-syukur kita mau menambahkan suatu aktivitas kita yang lain berupa apa? Sosial kita, berupa aktivitas kita dengan manusia, aktivitas kita dengan lingkungan masyarakat, sebagai bentuk dedikasi kita kepada umat. Itu adalah bagian untuk bagaimana kita mengisi Ramadan dengan penuh suatu aktivitas kegiatan yang penuh keberkahan, begitu. Makanya karakter harus dirubah. Siapa yang merubah? Harus dari diri kita. Harus dari diri kita. Dengan apa? Dengan aktivitas kita yang hari ini kita lakukan. Kebaikan sekecil apapun yang hari ini kita tradisikan. Insya Allah kebaikan kecil yang kita tradisikan, kebaikan kecil yang kita biasakan, bisa jadi itu menjadi magnet, menjadi suatu wasilah sarana kita menjadi manusia yang berkarakter mulia, karakter akhlakul karimah, gitu. Jadi jangan merasa aku sudah puas, pasti aku jadi orang baik, pasti aku jadi orang soleh. Ukuran kita soleh, ukuran kita jadi baik, bukan kita yang menentukan terkadang, tapi bisa jadi orang lain, bisa jadi keluarga kita, orang tua kita. Loh, anakku kok ini ada perubahan. Anakku sudah ada perubahan dalam berbicara, berperilaku. Bisa jadi orang lain menilai kita. Jangan kemudian kita menilai aku wis apik kok, aku wis soleh kok, aku wis solehah kok, aku wis jadi orang yang baik. Hindari itu. Nah, karena itu bisa menjadi ujub nanti. Apa itu Ustaz, ujub? Ya, ujub itu rasa membanggakan diri kita. Kita wis menganggap benar gitu. Betul, udah merasa paling benar ya. Iya, kita hindari itu. Karena kunci konflik itu, Mbak. Kunci konflik itu karena kita terkadang rebutan benar. Siapa yang paling benar? Iya, kita rebutan benar. Kunci konflik itu kadang karena rebutan benar. Coba sekarang dirubah. Kita rebutan salah gitu. Yang paling salah gitu ya. Kalau kita ada kekeliruan, kemudian kita ketika ada permasalahan dengan orang lain, kita kemudian berhadapan dengan orang langsung mengatakan, oh enggak, yang saya yang salah, oh enggak, saya yang salah, oh saya yang salah, saya yang khilaf itu. Bisa jadi itu jadi manifestasi kita menjadi orang yang sederhana, qanaah gitu. Tapi kalau kita rebutan benar, oh aku yang benar, ya enggak, aku yang benar. Sampai kapanpun itu tidak akan menemukan solusi. Nah, makanya ayo kita rebutan salah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah Ustadz. Nah Ustadz, nih tadi kan kita berusaha untuk menjaga konsisten tadi ketika kita melaksanakan yang kebaikan tadi Ustadz. Nah tantangan terbesar apa sih yang kita hadapi ketika kita sudah Ramadan sudah selesai nih Ustadz nih, agar menjaga konsistensi tadi? Iya, itulah pertanyaan yang sangat berat ini. Terkadang konsistensi kita di luar bulan suci Ramadan itu berbeda, bahkan turun drastis ketika di Ramadan. Ketika kita berada di bulan suci Ramadan. Dulu kalau habis subuh kita harus ngaji, habis maghrib setelah buka kita persiapan sholat taraweh, kemudian habis taraweh kita ngaji, bahkan
1 juz, 2 juz kita selesaikan. Tapi setelah keluar dari bulan suci Ramadan, kita hilang semuanya itu. Makanya ada suatu amaliyah, ijazah istilah kita, dari para sahabat-sahabat Nabi. Makanya doa para sahabat Nabi itu sederhana, Mbak Janita. Ketika di penghujung akhir Ramadan, maka berdoa begini, taqabbalallahu minna wa minkum fataqabbal ya karim. Ya Allah, terimalah amal-amal ibadah kita selama saya berada dalam puasa Ramadan. Terimalah sholat tarawih kita, terimalah tadarus kita, terimalah sedekah kita, terimalah zakat kita, terimalah itikaf kita. Semua amaliyah-amaliyah itu kita sampaikan kepada Allah untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para sahabat Nabi ya 6 bulan sebelum Ramadan berdoa untuk dipertemukan Ramadan. Setelah Ramadan mau selesai, berdoa mudah-mudahan amal ibadahnya diterima di bulan suci Ramadan itu. Itu artinya apa? Dengan diterima amal ibadah kita di bulan suci Ramadan, berarti Allah menerima doa-doa kita selama Ramadan. Kita ingin menjadi orang baik, kita ingin menjadi orang lebih baik lagi, kita ingin menjadi manusia insan yang bertakwa, kita ingin menjadi manusia yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Maka ketika doa kita diterima, maka otomatis setelah itu pasti ada perubahan karakter dalam diri kita. Wong doa kita diterima, kita berdoa agar kita menjadi lebih baik. Tentunya ketika di luar bulan suci Ramadan ada perubahan. Ada perubahan perilaku kita, ada perubahan lesan gaya ngomong kita, perubahan dalam diri kita seutuhnya. Insya Allah kalau itu dikabulkan oleh Allah, pasti perubahan karakter kemungkinan akan ada dalam diri kita. Selain dari perubahan tadi Ustadz, mungkin ada ibadah-ibadah apa yang setelah Ramadan ini masih bisa kita jalankan agar tadi kita tetap mendapatkan rahmat tadi, mendapatkan takfirah tadi, Ustadz? Rasulullah SAW pernah menyampaikan, barang siapa yang berpuasa 6 hari berturut-turut selama bulan Syawal, maka Allah mengampuni dosa yang lalu 1 tahun yang lalu dan dosa 1 tahun yang akan datang. Tapi itu ya berat, berat sekali. Saya pernah mencoba dulu, ya, bagaimana mencoba puasa Syawal 6 hari berturut-turut di saat banyak orang menawarkan kita untuk makan, hidangan dan sebagainya. Itu harus kita jaga betul agar tidak melukai perasaan mereka kalau kita sedang berpuasa. Dan itu memang amaliyah yang memang dari Rasulullah yang berat. Ketika selesai bulan Ramadan, kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala agar ibadah kita diterima, Allah mengampuni dosa kita setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Itu adalah bagian dari doa, bagian dari sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW, yaitu puasa Syawal. Jadi itulah, kalau kita mau menjalankan aktivitas itu, menghidupkan itu, berarti kita menghidupkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Pasti akan ada perubahan dalam diri kita, insya Allah begitu. Kalau untuk di bulan-bulan lainnya Ustadz, mungkin ada ibadah apa atau amalan apa yang bisa kita laksanakan? Ya, kembali bahwasanya setiap amaliyah yang harus kita lakukan harus semuanya bersandar kepada Allah dan Rasulnya. Kenapa demikian? Karena tidak akan ada suatu doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala melainkan kita sebagai hamba yang selalu taat, yang selalu komitmen konsisten dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Maka ketaatan itu penting. Karena untuk menjaga diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala menjadi insan yang bertakwa gitu. Jadi tetap dijaga teman-temannya untuk amalannya, insya Allah ya Ustadz ya. Konsisten tadi dan mudah-mudahan mulai dari hal-hal yang kecil Ustadz, bener ya Ustadz ya. Sekali. Nah teman-teman, kita bakal kembali lagi ngobrol-ngobrol lagi terkait bagaimana mendapatkan rahmat dan juga maghfirah di dalam bulan Ramadan ini. Tetap di Ngopi, ngobrol perkara Islam setelah pesan-pesan berikut ini.
Kembali lagi di Ngopi Ngobrol Perkara Islam. Nah, nggak kerasa nih Ustadz udah di segmen Iya. terakhir Ustadz. Dari pembahasan tadi kita ngebahas bagaimana Ramadan ini menjadi rahmat juga bulan makfirah untuk kita semua Ustadz. Boleh Ustadz mungkin disampaikan kesimpulan dari pembahasan kita Baik, hari ini. terima kasih Mbak Senita dan para pemirsa, sahabat Ngopi Gajayana TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam bulan suci Ramadan ini, marilah saya mengajak diri saya sendiri dan para pemirsa sekalian untuk bisa memanfaatkan momen-momen bulan suci Ramadan ini dengan kita menjemput, kita beraktivitas kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Kita hari ini adalah hamba Allah yang hari ini diberi kewajiban untuk melaksanakan kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kewajiban ini harus didasari oleh rasa senang, didasari oleh rasa kebutuhan. Supaya apa? Kita merasa nyaman, kita merasa tenang menjalani ibadah kita, yaitu puasa Ramadan. Kenapa? Karena tidak semua orang memiliki sifat tenang, nyaman, sifat bahagia di dalam bulan suci Ramadan. Maka momentum ini ayo kita jadikan Ramadan adalah bukan hanya kewajiban, tapi adalah kebutuhan untuk kita semuanya. Dengan catatan apa? Kita selalu istiqomah, kita harus selalu yakin dan ikhlas apa yang menjadi tugas, apa yang menjadi niat kita hari ini. Maka bulan Ramadan, bulan yang penuh maghfirah dan rahmat ini, marilah kita jadikan momentum untuk kita bersama-sama menjemput rahmat Allah, menjemput maghfirah Allah Subhanahu wa taala dengan mengisi suatu aktivitas bulan suci Ramadan ini. Mari kita lanjutkan tarawih kita, mari kita lanjutkan zikir kita, marilah kita lanjutkan tadarus kita, mari kita lanjutkan sedekah kita, mari kita lanjutkan amalia-amalia kita yang lain. Supaya apa? Supaya Allah menjaga kita, Allah menjaga amalia-amalia kita. Kenapa? Karena hari ini yang kita butuhkan adalah bagaimana Allah memberikan rahmat dan maghfirah kita pada kita semuanya yang hadir ini. Yang menjalankan ibadah puasa adalah bagian umat Rasulullah yang ini tidak diberikan kepada umat-umat yang lain keistimewaannya, keutamaannya. Bahkan Nabi Musa pun ingin menjadi umat Rasulullah SAW karena kemuliaannya puasa Ramadan ini. Maka kita yang jadi umat Rasulullah harus bangga, harus bersyukur bahwasanya ini adalah momentum kita untuk qaribu minallah, momentum kita untuk qaribu minal jannah, momentum kita untuk qaribu minan nas, dekat dengan Allah, dekat dengan surga, dekat dengan manusia, dan momentum kita untuk ba'idun minan nar, dijauhkan dari api neraka. Itu minan nar. Insya Allah manifestasi Ramadan ini akan mengangkat derajat kita menjadi derajat la'alakum tatakun, derajat yang bertakwa, derajat tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya yang hadir, Mbak Senita, pemirsa Gajayana TV, sahabat Ngopi, mudah-mudahan momentum Ramadan ini bisa mengangkat derajat-derajat kita dan kita diwisuda oleh Allah Subhanahu wa taala dengan gelar insan yang bertakwa. Amin, insya Allah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Nah, Ustadz juga mungkin ada pesan-pesan untuk teman-teman pemirsa Gajayana TV yang mereka merasa mungkin belum bisa mencapai tadi rahmat atau bahkan maghfirah yang di selama bulan Ramadan ini. Apa mungkin pesan-pesannya, Ustadz? Baik, kami berpesan jangan bosan menjadi orang baik. Jangan berhenti untuk menjadi orang baik sekecil apapun. Jangan berhenti melakukan suatu kebaikan sekecil apapun. Kebaikan-kebaikan yang kita lakukan ini bisa jadi mengantarkan ketakwaan pada kita semuanya. Ingat ya, bagaimana seorang pangapunten wanita tunasusila, mohon maaf, itu menjadi wanita ahli surga hanya memberikan minum pada seekor anjing yang kehausan. Ya. Artinya apa? Perbuatan kebaikan kecil apapun bisa jadi menjadi wasilah mengantarkan kita
menjadi insan yang bertakwa. Maka sahabat sekalian yang hari ini mungkin belum bisa menjadi orang baik, mungkin belum bisa menjadi orang yang sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala, mari kita berusaha. Mari kita berjuang. Berbuat baik sekecil apapun. Menjadi orang baik itu tidak harus berbuat yang lebih besar kebaikannya itu. Cukup diawali dari niat kita, ikhtiar menjadi orang baik sekecil apapun kita niatkan hari ini. Insya Allah bisa jadi itu menjadi pengantar, wasilah kita menjadi insan yang bertakwa. Maka Ramadan adalah media untuk kita menjadi orang baik di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Ya Ustadz, mohon doanya juga Ustadz, mau dipimpin doa biar kita semua sama-sama mendapatkan maghfirah, kemudian juga diterima nih segala amal dan juga ibadah kita di bulan Ramadan ini Ustadz. Baik, mari sahabat ngopi sekalian, pemirsa Kejadian TV, Soimin Soimat, rahimakumullah. Kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala untuk berharap Allah mengampuni dosa-dosa kita, Allah menurunkan rahmat-Nya, Allah membebaskan kita dari api neraka. Amin. Dan kita berdoa agar doa kita diterima, ampunan kita diterima, dan doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtana wa ana abduka wa ana ala ahdika wa atika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa ubi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi washabbihi ajmain walhamdulillahirabbil alamin. Kita akhiri dengan doa taqabbalallahu minna wa minkum fataqabbal ya karim wa ja'alnakum wa iyyakum minal aidin wal faidin wa qul amin wa antum bi khair. Dan kita berdoa doa berbuka puasa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rifika atartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Nah, betul teman-teman. Bentar lagi berbuka puasa. Mudah-mudahan apa yang tadi kita ambil ngobrol-ngobrol ya Ustadz ya benar-benar mengisi sebelum buka puasa dengan hal yang berkah amin, dan juga bermanfaat. Mudah-mudahan teman-teman jangan berhenti atau jangan lelah untuk melakukan kebaikan. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan rahmat juga maghfirah di bulan Ramadan ini. Amin. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya dari Ngopi, tetap di Kejadian TV, lebih dekat dan inspiratif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.